Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Javana Deazuti, NPM 25114090. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Sidik. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanus Zaman. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas, tablik menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT Baitul Ma'al Wat Tamil, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah. Perbankan Syariah: Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Bank Umum Syariah. Bank Umum Konvensional, Unit Usaha Syariah, Sistem konvensional. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Prinsip bagi hasil, mudharabah. Prinsip penyertaan modal, musyarakah. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah. Dan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, yang disebut ijarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna. Pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan. Memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Fungsi sosial. Konsep perbankan. Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card,
pinjaman kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. 1. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga dapat pada sumber dana pembayaran klaim dan pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. 2. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. 3. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah (RAHN) menjadikan suatu benda berharga dalam perdagangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya: A. Mempunyai nilai menurut syariat. B. Harus ada pada waktu akad. C. Harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjutan. Marhun bih atau dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin. Harus tetap terdapat dimanfaatkan. Harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, persyaratan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahin. Kesesuaian qabul dengan hijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian baitul mal wat tamwil (BMT). Menurut Hosen dan Hasan Ali, PKES 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar perkarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT. Baitul Maal. Bait sama dengan rumah, maal yaitu harta, atau menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Baitul Tamwil. Bait yaitu rumah atau at-tamwil adalah pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Maal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah.
Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah. Ibadah manusia. Allah pencipta semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia. Manusia lain semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. C. Akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. D. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Jazakumullah khair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.